Pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat putra petinggi GP Ansor, David, mengalami luka berat. Rafael mengaku siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa. Menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Rafael Aluntri Sambodo, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Menkyu mengecam penganiayaan oleh anak pejabat pajak itu terhadap putra petinggi GP Ansor. Sri Mulyani menyebut pencopotan Rafael berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menteri Keuangan juga memastikan Inspektorat Kementerian Keuangan telah memeriksa harta Rafael Trisambodo pasca gaya hidup mewah anak dan hartanya sejumlah 56 miliar rupiah terbongkar ke publik. Mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Selain kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, polisi juga mengusut dugaan pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan plat nomor kendaraan palsu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa yang akan dilakukan Kementerian Keuangan atas kasus sorotan gaya hidup mewah pegawai Ditjen Pajak? Akan kita tanyakan kepada Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi publik, anggota Komisi 11 DPR Kamrus Samad dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Sore. Selamat sore. Kita langsung ke Mas Pras dulu, Pak Pras dulu. Pak Pras, kami ingin konfirmasi apa betul beredar surat terbuka tertanggal 24 Februari hari ini, Rafael Aluntri Sambodo menyatakan mundur sebagai ASN. Benar, Pak? Benar, kami juga menerima surat yang sama dari Pak Rafael Alun dan secara resmi belum disampaikan ke Kementerian Keuangan ya secara prosedur. Meskipun sudah disampaikan melalui WhatsApp, dan kami akan meneliti terlebih dulu sebelum kita tindak lanjuti, Mas Ivan. Biasanya mekanismenya seperti apa sih, Pak Pras? Kan mundur sebagai ASN itu tidak mudah dan tidak cepat. Betul, tentu ada proses penilaian. Nanti akan dilakukan penelitian terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan, termasuk kaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Pada prinsipnya kami menghormati permohonan pengunduran diri tersebut, tapi sekaligus kami ingin menjaga agar pemeriksaan dapat dituntaskan, sehingga kita betul-betul dapat mengetahui secara benar apa yang terjadi dan dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan aturan, Mas Ivan. Setelah arahan Ibu Sri Mulyani untuk apakah memang ada arahan untuk mencopot dari jabatan atau mencopot secara total dari ASN, Pak Pras? Ya, sesuai dengan aturan kepegawaian PP 94 tahun 2020 diatur bahwa pejabat yang berwenang dapat membebas tugaskan sementara
dengan berbagai alasan. Maka tadi pagi Ibu Menteri Keuangan memerintahkan untuk dilakukan pencopotan. Tentu ini dengan pertimbangan agar lebih mudah dilakukan pemeriksaan dan juga menjaga kondusivitas yang ada, terutama dalam konteks pekerjaan dan juga bagaimana berhubungan dengan stakeholders. Nah, ini yang ditekankan dan tadi Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan surat pembebasan tugasan sementara tersebut. Secara teknis ini akan berlaku sampai dengan ada keputusan berikutnya. Apakah hasil pemeriksaan memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Kira-kira demikian prosedurnya. Pak Pras, kalaupun yang bersangkutan mundur, apakah pemeriksaan akan tetap berlangsung? Sesuai ketentuan, pemeriksaan dapat dilangsungkan karena proses pengunduran diri tidak serta-merta berlaku otomatis, melainkan ada tahapan-tahapan sampai dengan nanti diterbitkan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Itu yang menjadi pedoman kita, Mas Ivan. Yang jadi sorotan selain kasus pemukulan anaknya adalah jumlah harta yang dimiliki, yang dilaporkan LHKPN dan juga yang tidak dilaporkan namun muncul di sosial media dan juga jadi sorotan. Apakah itu juga akan jadi fokus pemeriksaan? Sejak kemarin Pak Rafael Alun sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dan beliau hadir sangat kooperatif, telah memberikan beberapa penjelasan, klarifikasi, dan para pemeriksa juga telah melakukan pendalaman terkait informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan yang dimiliki oleh pemeriksa. Tapi ini belum tuntas karena masih berproses. Harapannya ini bisa kita selesaikan segera dan nanti dapat kita ambil kesimpulan. Apapun hasilnya nanti kami akan bertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi pagi. Baik, terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi, sudah bergabung di Kompas Petang. Kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan anggota Komisi 11 DPR, Kamru Samad, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, Bapak-Bapak. Kita ke Pak Kamru Samad dulu. Apa yang akan dilakukan Komisi 11? Ya, Mas. Pertama, ini cepat sekali perkembangannya ya. Dari kejadian, kemudian ada proses penegakan hukum yang telah dan sedang berjalan. Lalu kemudian ada proses kebijakan dari Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri tadi pagi. Saya tahu beliau sedang berada di India, tapi sangat care, sangat peduli terhadap situasi yang terjadi di kementerian beliau, sehingga mengambil keputusan yang saya kira patut untuk kita apresiasi. Kemudian yang kedua ada proses pemeriksaan internal yang juga telah dilakukan tentu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan yang keempat, kita mendengar permohonan maaf dari Rafael sebagai orang tua dari yang bersangkutan yang sekarang sudah menjadi tersangka. Dan yang terakhir terupdate tadi yang disampaikan oleh Mas Justinus adalah pengunduran diri Rafael sebagai pegawai. Dan ini kan menunjukkan bahwa dalam 2 kali 24 jam cepat sekali prosesnya dan ada semua instrumen, semua pihak yang terlibat di dalamnya bekerja sangat cepat untuk merespon hal ini. Menunjukkan bahwa kita semuanya memiliki pandangan yang sama, persepsi yang sama, keinginan yang sama bahwa institusi kita, kelembagaan negara, baik kementerian maupun lembaga-lembaga negara lainnya termasuk pejabat maupun pegawai di dalamnya haruslah senantiasa memegang teguh etika dan komitmen, termasuk tentunya berkaitan dengan keluarga mereka. Dan tentu sebagai mitra kerja dari Kemenkyu di DPR, kita masih terus mencermati perkembangan dan proses hukum yang terjadi, lalu kemudian tindakan yang hasil pemeriksaan dari Kementerian Keuangan, Inspektorat, dan tentu pada waktunya nanti biasanya Kementerian Keuangan selalu memberikan update
Oke. sebelum kita menjadwalkan pemanggilan Oke, misalnya. Bang Kamru Samad, Pak Kamru Samad, kita ke Bang Ray dulu. Bang Ray, kalau yang jadi sorotan kan hartanya dinilai tidak wajar gitu. Perlu nggak sih sebenarnya kekayaannya dilacak? Ya bukan lagi perlu tapi udah wajib tuh dalam kondisi kayak begini gitu ya. Tadi Bung Kamru Samad udah mengatakan prosesnya ini cepat. Ya dalam konteks ini bagus lah ya kita syukurin gitu. Cuma kan kecepatan ini bisa motifnya karena dua hal. Pertama memang sistem di Kemenkeu itu sangat cepat proses untuk hal-hal yang seperti yang sekarang ini gitu ya. Tapi juga bisa jadi dalam rangka justru untuk tidak menjadikan persoalan ini kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya Kemenkeu hanya berhenti di saudara Rafael ini gitu ya, dan tidak mencoba melihat situasi yang terjadi secara umum di internal, khususnya Dirjen Pajak maupun secara keseluruhan Kementerian Keuangan gitu ya, saya sih melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani ini belum bisa dikatakan sepenuh hati gitu ya, atau dalam konteks yang pertama ini berjalan by system gitu ya. Tapi ya itu tadi, ya, jangankan sepenuh hati, bahkan setengah hati pun menurut saya belum layak disematkan kepada tindakan Ibu Sri Mulyani ini. Yang lebih tepat disebut ini masih sepertiga hati gitu ya. Kenapa disebut sepertiga hati? Karena pertama ya, kasus yang seperti ini sudah berulang berkali-kali. Justru ketika Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan ya. Dalam catatan saya setidaknya sejak tahun 2016 sudah ada sekitar 8 orang yang ditersangkakan terkait dengan ya praktek penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, jadi ini lagi berulang lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya berhenti kepada saudara Rafael ini gitu ya, artinya seperti kita ketahui ya LHKPN yang diserahkan oleh seluruh katakanlah. Oke Bang Ray, Dirjen Pajak kan termasuk getol sekali dan juga niat sekali memepet masyarakat yang pamer harta untuk melaporkan pajaknya. Lalu malah tersorot pejabatnya yang tidak wajar hartanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan bahas nanti, Bang Ray, usai jeda. Pak Kamru Samad juga bersama kami, Anda juga bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang, kita masih membahas kasus sorotan gaya hidup mewah pegawai Ditjen Pajak. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Kamru Samad, Komisi 11 DPR, dan Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Singkat saja ke Pak Kamru Samad, siapa yang nanti akan dipanggil? Apakah terkait dengan kasus pemukulan ataukah kasus sorotan gaya hidup mewah ataupun kekayaan yang tidak wajar dari pegawai pajak? Jadi konsentrasi kita sebetulnya kalau di Komisi 11 adalah penuntasan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini tentu menyangkut kelembagaan, organisasi, sistem, dan SDM. Jadi inilah sebetulnya yang kita akan tanyakan. Ternyata masih ada informasi yang dinilai tidak wajar. Nah, reformasi perpajakan ini termasuk di dalamnya yang kita rasakan selama ini sudah berjalan. Ternyata update-nya selama ini dinilai terjadi perubahan signifikan dalam melakukan perubahan mendasar baik dari segi kelembagaan, sistem kerja, membangun culture, lalu kemudian SDM, upgrading SDM dan penambahan SDM, pengawasan, penegakan hukum dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital misalnya. Tapi kenyataannya kemudian masih ada kejadian ini. Coba kalau tidak ada kejadian kekerasan, maka tidak akan terungkap siapa si anak muda ini. Ternyata anak dari inilah yang kita mau lihat dari sisi reformasi perpajakan secara tuntas. Sehingga kepercayaan wajib pajak yang sudah mulai membaik terhadap institusi perpajakan kita, jangan sampai kemudian terpengaruh akibat kasus ini. Itu yang kita ingin lakukan. Karena itu saya kira pernyataan dari Bang Ray Rangkuti tadi belum sepertiga atau boleh dikatakan belum seperdua komitmen itu. Mungkin kita tanyakan lagi ke Bang Ray Rangkuti karena Dirjen Pajak sangat getol ataupun memepet terus masyarakat yang bahkan yang pamer harta di medsos untuk membayar pajak. Sementara yang jadi kasus adalah pegawainya sendiri tidak terdeteksi. Bagaimana Bang Ray? Iya, itu dia. Itu kan yang membuat kita sangat miris. Tapi ini kan bukan persoalan sehari
bukan persoalan hari ini saja, udah lama ini gitu. Itu yang saya sebutkan itu tadi, yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani ini belum dikatakan sepenuh hati, ini masih sepertiga hati gitu. Karena praktek ini udah lama, udah semua orang merasa miris deh gitu. Kan salah satu faktor orang tuh agak enggan untuk membayar pajak ya, kalau kita baca seleweran-selewerannya di berbagai medsos, ya karena mereka nggak yakin bahwa pajak ini dipergunakan untuk kepentingan publik gitu loh. Uang yang mereka kasih kepada pemerintah itu gitu. Nah itu kan yang sering kita dengar tuh dari selentingan-selentingan di medsos macam-macam dan seterusnya gitu. Itu pertama. Nah kenapa saya mengatakan ini masih sepertiga? Karena mengungkap kasus yang begini udah banget di lingkungan Departemen Keuangan mestinya. Kan LHKPN-nya udah diserahkan seluruhnya ke KPK. Tinggal diselidiki loh. Siapa yang melakukan itu? Ya, Bung Justinus. Artinya tidak hanya Rafael Alun, juga 45.000 pegawai pajak mungkin harus dilacak hartanya ya Bang Ray. Terima kasih Bang Ray Rangkuti. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti dan Pak Kamru Samad dari Komisi 11 DPR sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.